dari tim Kocok ya, saya Tony. Saya Saka. Saya coba. Oke, hari ini kita akan membahas tentang stop selling, start helping. Nah, terus kita lanjutkan di bab tantangan perubahan perilaku pembeli. Nah, di bab ini itu gimana sih cara menyikapi, kadang kan customer bisa berubah-ubah ya sifatnya ya. Mungkin pertama kali dia interest sama produk kita, terus dia lihat lagi di toko-toko sebelah, wah kok ya bagus ya toko sebelah nih. Nah, di buku ini tuh penjelasan tentang itu, gimana sih cara menyikapi perubahan perilaku pembelinya itu. Oke, dari Mas Data nih, dari siapa dulu deh? Pertama kali yang tadi dibaca tentang perubahan perilaku pembeli. Ya, intinya itu kita sebagai penjual itu membantu konsumen gitu loh. Jadi kalau bukan kayak di sini kan kita menawarkan produk gitu ya, kalau kita berjualan terus kayak kita konsumen itu kita maksa Mbak harus beli ini, tolongin. Kadang ada itu beberapa anak mahasiswa, tolongin ya Mbak ini beli, kita lagi buka usaha, itu kan pemaksaan ya. Kita kan di sini itu kayak membantu gitu loh, gimana konsumen butuhnya apa gitu. Kalau yang aku baca itu sih. Jadi itu ya problem solving ya. Mereka kebutuhannya apa, kita memberi solusi ya. Mungkin dari Mas Data nih. Kalau menurut aku tentang perubahan perilaku pembeli, perubahan perilaku pembeli itu juga bisa termasuk dari perkembangan zaman ya. Perilaku pembeli misalnya yang sesuai umur lah. Jadi kalau umurnya yang zaman dahulu pasti kan respon kita menghadapinya berbeda-beda. Jadi kita harus selalu beradaptasi dengan pembeli-pembeli kita. Jadi kita harus menyesuaikan juga kita lawan bicara kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Terus kita lanjut ya ke bab itu. Kita kan ada dua bab nih. Yang keduanya adalah customer relationship semakin penting. Oke. Nah, di bab ini tuh membahas tiga cara atau tiga aspek di customer relationship. Yang pertama adalah mental, yang kedua intelektual, yang ketiga behavioral. Behavioral. Oke, dari siapa nih? Yang pertama menjelaskan tentang mental. Ya kalau jadi pembisnis penjual itu mentalnya harus yang kuat gitu ya, soalnya kan mau dari banyak orang dan karakter yang beda-beda ya kan. Terus kalau misalnya dia nggak setuju sama produk atau kok gini itu emang harus ada penjelasan untuk mental. Ya, sudah siap. Soalnya kalau jualan kayak nggak punya mental tuh susah gitu, kalau nggak pernah training. Terus yang kedua adalah intelektual. Intelektual itu di sini tentang meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Jadi itu kita dipaksa untuk kita sudah mengenal produk kita atau mungkin jasa kita, dan itu nanti next misal customer pengennya apa itu kita udah siap dengan wawasan pengetahuan kita dan siap memberi solusi pada customer itu. Terus yang ketiga nih Mas Data. Yang ketiga itu behavioral. Ya, namanya behavioral itu merupakan salah satu chemistry lah yang dibangun dari penjual dan pembeli. Ya, jadi itu sudah termasuk kalian namanya perilaku kalian ke konsumen tergantung dengan apa yang dia butuhkan juga termasuknya. Misal kalau kalian mau prospek ke perusahaan ini, kalian harus menyesuaikan juga itu. Jadi perusahaan ini kalian harus menyikapinya seperti apa, seperti gimana. Kalian harus juga itu membangun relationship yang penting. Karena penjualan juga relationship itu penting. Hubungan penjualan itu semakin hubungannya, karena itu pembeli semakin percaya sama kita. Jadi seperti itu. Jadi nomor 3 itu kita nggak boleh kaku ya. Iya, boleh kaku. Harus ngeflow. Benar. Kan pertama punya wawasan, dari kan mental. Iya, betul, mental. Wawasannya udah luas, jadi kita bisa memprospek orang itu lebih enjoy ya. Siap itu. Oke, kita lanjut ya. Ada pepatah dari Christopher yang
Untuk semakin mampu membangun customer relationship yang menghasilkan keuntungan, para penjual perlu memahami beberapa perubahan cara penjualan yang tidak aktif yang harus berubah dan beralih ke cara yang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembeli, pelanggan maupun pengguna. Oke, dari kutipannya Christopher Rian ini kita berubah di cara yang baru, yaitu beralih dengan kebutuhan pembeli. Kita tuh sudah tahu customernya butuhnya apa, kita sudah ada produknya, kita sudah mencari, sudah memberikan solusi juga, jadi customer sudah siap untuk menerima dan nggak bingung juga bukan customer untuk menerimanya itu. Jadi membantu customer itu ya, Mas. Ya, intinya itu. Terus ini ada ringkasannya ya, monggo apa? Jadi kalau kita itu kalau menjual itu sama aja membantu customer, terus kayak kita tuh nggak fokus ke proses penjualan, tapi ke proses pembeliannya customer juga. Terus menjual produk itu sama aja dengan menjual nilai dan solusi. Jadi kita tuh gak hanya menjual produk aja, kita juga menjual solusi itu loh ke konsumen, gimana sih kayak cara penggunaan ini buat apa gitu sih. Oke, Jadi kalau punya penelitian. benar. Oke, conclusion ya. Ya, dari masalah ini, conclusion dari itu. Konklusinya pertama tadi memperbaiki ya pembeli dan Iya. penjual ya. Menurut saya tuh perubahan itu pasti ada di setiap era. Jadi kita sebagai penjual itu juga harus mengikuti peradaban zaman. Juga pasti pembelinya pasti juga berubah, cara penjualannya berubah, dan cara kita penjualannya itu pasti selalu berubah. Kalau kalian pasti start di situ-situ aja, pasti nggak akan maju lah intinya ya. Ya. Jadi cara kalian itu harus berkembang dan terus berkembang. Oke. Dari Yosua ini. Ya, jadi penjual yang membantu. Oh gitu ya. Saya kan sekarang banyak tuh yang jual, jadi sekedar jualan aja. Iya. Aku jualan aja lah gitu. Nanti masalahnya ada rezekinya gitu. Iya. Tidak harus diri sih, keterusnya dan kita harus tahu apa yang kondisi dan posisi ketika masalah customer. Jadi kita harus bisa membaca juga karakternya atau sifat-sifat orang. Iya, sebenarnya beda-beda. Terus kita tuh harus tahu juga apa sih masalah di customernya itu, mereka butuhnya apa, dan kita tuh harus nggak kaku. Kita harus nge-flow ngikutin customernya. Kalau customernya suka video, ya kita video. Kalau itu customernya minta serius, kita serius. Itu nggak terlalu kaku. Terus juga pemaksaan. Nggak memaksa juga untuk harus membeli produknya. Yang menilai semua adalah customernya sendiri. Oke, sekian ya untuk bergabung di apa sebetulnya stop selling start promoting. Sekian, terima kasih. Aku